Kalau kamu dengar kata bank, pasti langsung kepikiran tempat buat nabung atau minjem duit kan? Tapi kamu tahu nggak? Ternyata ada loh bank yang nggak pakai bunga sama sekali. Emang ada, Kak? Iya, ada. Namanya Bank Syariah. Banknya nggak tumbuh bunga, tapi tumbuh keberkahan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Syariah itu adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yang dimana semua transaksi harus sesuai Al-Quran dan juga hadis, serta bebas dari 3 hal utama. Ada riba, masyir, dan juga gahrar. Bohong. Yang bener. Nah, selanjutnya ada alur kegiatan Bank Syariah. Ini kalau digambarin alurnya tuh sederhana banget. Jadi, bank ngumpulin uang dari masyarakat, terus dikelola sesuai prinsip syariah. Terus disalurin lagi ke masyarakat untuk kegiatan ekonomi yang halal. Terus bedanya sama bank biasa itu apa? Nah, kalau di sini keuntungannya bukan pakai bunga, tapi bagi hasil. Bank Syariah punya 3 produk utama. Ada simpanan, pembiayaan, dan juga layanan jasa. Yang pertama, produk simpanan. Ini sama aja kayak tabungan dan juga deposito, tapi sistemnya titipan atau bagi hasil. Jadi, kita bisa tetap nabung tapi halal. Yang kedua, produk pembiayaan. Bank itu bantu nasabah lewat akad syariah, kayak jual beli atau murabaah, kerjasama modal atau musyarakah, dan juga bagi hasil atau mudarabah. Dan yang ketiga ada layanan jasa, mulai dari zakat, wakaf, transfer, gadai emas, sampai kartu debit syariah. Jadi sama aja kayak bank biasa, cuma caranya aja yang beda, lebih berkah. Selanjutnya, sejarah singkat Bank Syariah di Indonesia. Jadi, awalnya ide bank tanpa bunga udah muncul sejak tahun 1930-an lewat Kiai Haji Mansur, tapi baru terwujud di tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia. Dari situ, Bank Syariah terus berkembang sampai sekarang. Nah, lalu apa aja sih dasar hukum bank syariah? Jadi, dasar hukum bank syariah diatur dalam beberapa undang-undang dan juga peraturan pemerintah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang pengelolaan modal negara terhadap BUMN, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai panduan syariahnya. Bank Syariah punya 7 prinsip utama. Yang pertama adalah larangan riba. Jadi, bank nggak boleh ambil atau kasih bunga. Semua keuntungan didapat lewat sistem bagi hasil. Lalu yang kedua ada larangan gahrar. Jadi semua transaksi harus jelas, nggak boleh samar. Yang ketiga ada larangan masyir. Di sini nggak boleh cari untung dari judi atau spekulasi. Keuntungan harus dari usaha yang nyata. Yang keempat ada prinsip bagi hasil. Bank dan juga nasabah itu berbagi hasil dan juga resiko secara adil sesuai kesepakatan. Jadi, kalau untung dibagi 2, kalau rugi ya ikut nanggung juga lah, kocak. Yang kelima ada prinsip jual beli. Jadi, bank bisa jual atau sewa barang lewat akad kayak murabaah dan juga ijarah. Tapi, semuanya harus jelas dari awal. Yang keenam ada prinsip keadilan dan transparansi. Di sini, bank itu wajib banget terbuka soal kemana duitnya mengalir, biar nggak kayak alokasi dana dari pemerintah. Dan yang terakhir, prinsip kepatuhan syariah. Jadi, semua kegiatan bank diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah biar tetap halal dan sesuai aturan Islam.
Nah, prinsip-prinsip ini bikin bank syariah tetap adil, jujur, dan juga berkah. Nah, sekarang dari mana ya bank syariah itu dapat dana? Ternyata bank syariah punya 5 sumber utama. Yang pertama itu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini adalah nasabah. Nah, dari tabungan dan juga deposito nasabah. Kedua ada modal sendiri. Maksudnya, ini adalah modal dari pemilik bank. Ketiga ada pinjaman dari bank lain. Keempat ada dana dari pemerintah. Dan yang kelima adalah dana sosial seperti zakat, infak, dan juga sedekah. Jadi bukan cuma dari nasabah, tapi juga dari berbagai pihak, asal halal dan juga sesuai syariah. Kira-kira uang itu dipakai buat apa ya? Alamak, cuma duit nih. Oh, ternyata bank syariah itu nyalurin dananya ke kegiatan yang halal dan juga produktif, kayak pembiayaan mudarabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salaf, istina, dan juga investasi di instrumen keuangan syariah. Intinya, biar ekonomi jalan, tapi tetap di jalur halal dan juga adil. Kak, apa bank syariah punya prinsip dalam pengelolaan dana? Punya dong. Jadi bank syariah punya 3 prinsip utama dalam pengelolaan dana. Yang pertama ada kepatuhan syariah. Di sini semua kegiatan harus sesuai hukum Islam dan diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, transparansi dan juga keadilan. Jadi, semua pihak harus tahu alur dan juga hasilnya. Yang ketiga, penghindaran investasi haram. Nggak boleh ada investasi di bisnis yang dilarang Islam. Jadi, bukan cuma cari untung, tapi juga tanggung jawab, biar setiap rupiah yang berputar tetap halal dan membawa keberkahan. Nah, jadi intinya bank syariah itu bukan cuma tempat untuk nyimpen uang, tapi sistem keuangan yang adil, halal, dan menenangkan. Gak cuma untung di dunia, tapi juga tenang di akhirat. Pernah nggak sih kamu dengar kata asuransi, tapi masih bingung itu apa? Katanya buat perlindungan keuangan, tapi kok tiap bulan harus bayar? Kayaknya mistis juga ya. Nah, biar nggak salah paham, sini aku bahas secara sederhana. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Pihak tertanggung wajib membayar premi, dan sebagai gantinya, pihak penanggung akan memberikan jaminan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin terjadi. Nah, asuransi ini bukan buat menghindari resiko ya, tapi buat mengatur dan memindahkan resiko, biar bebannya nggak ditanggung sendiri. Asuransi itu kayak payung, pas cuaca cerah suka diremehin, tapi pas hujan baru nyesel kalau nggak punya. Manfaatnya banyak banget. Pertama, memberikan rasa aman dari resiko. Yang kedua, membantu pemerataan biaya karena kerugiannya ditanggung bareng-bareng. Ketiga, jadi alat pengumpul dana lewat premi. Aku kaya. Dan keempat, mendorong kegiatan ekonomi. Jadi, asuransi itu bukan soal takut rugi, tapi soal siap menghadapi yang nggak terduga. Supaya berjalan dengan adil, asuransi memiliki 6 prinsip utama. Yang pertama, insurable interest, yaitu kepentingan yang diasuransikan. Artinya, asuransi hanya berlaku untuk sesuatu yang punya nilai tertanggung. Yang kedua, almost good faith, yaitu itikat baik. Kedua pihak harus jujur. Kamu harus terbuka soal kondisi sebenarnya. Dan perusahaan juga nggak boleh ngumpetin aturan kecil di pojokan polis. Ya kayak pihak-pihak yang suka ngumpet anggaran di laporan. Yang ketiga, indemnity, yaitu ganti rugi. Asuransi cuma ganti rugi yang benar-benar terjadi, bukan bikin kamu tiba-tiba kaya. Jadi kalau mobil lecet, jangan harap dikasih Alphard, kocak.
Yang keempat, proximity cause, yaitu sebab terdekat. Kerugian yang diganti harus karena penyebab yang dijamin polis. Yang kelima, subgression, yaitu pengalihan hak. Kalau perusahaan udah ganti rugi, hak menuntut pihak ketiga pindah ke perusahaan asuransi. Dan terakhir, contribution, yaitu kontribusi. Kalau kamu punya dua asuransi buat hal yang sama, mereka bagi-bagi tanggung jawabnya bareng-bareng. Premi adalah sejumlah uang yang dibayar secara berkala oleh tertangguh kepada perusahaan asuransi. Sedangkan polis adalah bukti tertulis perjanjian yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi perusahaan asuransi wajib menyampaikan polis dan klausul penting ke nasabah dengan jelas dan mudah dipahami. Kamu mau deketin orang yang kamu suka, maka kamu perlu kenalan. Nah, sekarang yuk kita kenalan sama jenis asuransi yang dibedakan menjadi beberapa jenis. Yaitu, yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan perlindungan bagi keluarga tertangguh jika meninggal dunia. Yang kedua, ada asuransi kesehatan, yaitu menanggung biaya-biaya pengobatan dan rawat inap. Yang ketiga, ada asuransi kerugian, melindungi dari resiko kehilangan atau kerusakan barang. Yang keempat, ada asuransi kendaraan untuk kendaraan bermobil dan bermotor. Yang kelima, ada asuransi kebakaran untuk melindungi harta benda dan risiko kebakaran. Dan yang terakhir, ada asuransi pengangkutan untuk melindungi bahan kiriman dari risiko selama di perjalanan. Asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disingkat OJK agar kegiatan asuransi berjalan sehat dan melindungi konsumen. Untuk mendirikan perusahaan asuransi harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh OJK. Syaratnya antara lain, yang pertama, berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Yang kedua, memiliki modal disetor minimal sesuai ketentuan. Yang ketiga, memiliki tenaga ahli di bidang asuransi. Dan yang terakhir, menyampaikan rencana kerja serta bukti kesiapan operasional. Setelah semua dokumen dinyatakan lengkap, barulah perusahaan dapat mengajukan permohonan izin usaha ke OJK. Proses ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan yang berdiri benar-benar layak, memiliki modal cukup, dan siap menjalankan kegiatan usahanya dengan sehat dan transparan. Asuransi juga punya produk turunan loh. Yang pertama, asuransi kredit yang menjamin pembayaran utang kalau debitur nggak bisa melunasi pinjamannya. Biasanya dipakai untuk kredit rumah, kendaraan, atau usaha. Yang kedua, unit link, gabungan antara asuransi dan investasi. Selain dapat perlindungan, nasabah juga bisa berinvestasi dalam waktu bersamaan. Asuransi tuh penting banget buat keadaan darurat. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung diklaim. Nggak mungkin dong pihak asuransi ngelamain prosesnya. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kita kan warga WNI. Bayangin, kamu lagi memulai bisnis kecil. Ide sudah matang, tim sudah siap, semangat pun membara. Tinggal satu hal yang bikin kening berkerut. Modal. Barang-barang yang kamu butuhin ternyata mahalnya bukan main. Mau membeli tunai, dompet langsung minta ampun. Untungnya ada cara biar bisa dapat barang mahal tanpa harus membeli langsung. Namanya leasing, atau dalam bahasa resminya sewa guna usaha. Tahukah kamu, leasing atau sewa guna usaha sudah dikenal sejak tahun 1850-an di Eropa dan Amerika. Waktu itu, sistem leasing menjadi cara baru bagi para pengusaha untuk menjalankan bisnis, produksi, dan perdagangan tanpa harus membeli peralatannya sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, konsep ini pun menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebelumnya, yuk kita kenal lagi dengan istilah leasing.
Leasing adalah bentuk pembiayaan yang memungkinkan kita menggunakan barang milik pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan cara membayar sewa secara berkala sesuai dengan kontrak. Kalau dipikir-pikir kayak mirip minjem barang sih, tapi versi resmi, ada kontraknya dan yang penting gak bisa pura-pura lupa bayar. Dan leasing ini semua tercatat jelas. Ya biar nggak kayak beberapa urusan di negeri ini yang kadang suka ngilang pas ditanya bukti. Mekanisme leasing. Mekanisme leasing menjelaskan proses, pihak-pihak yang terlibat, dan langkah-langkah yang harus dijalankan. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu mengenai tentang pihak-pihak yang terlibat. Pihak pertama itu ada pihak leaser, pihak yang menyediakan barang modal atau pembiayaan. Yang kedua, leasee, pihak yang menggunakan barang tersebut. Dan yang ketiga itu ada pihak supplier, pihak yang menyediakan atau menjual barang modal. Keempat, ada bank atau institusi pembiayaan yang terkadang menjadi penyandang dana tambahan. Dan yang terakhir, ada penjamin atau asuransi, pihak pendukung yang menanggung resiko tertentu. Selanjutnya, ada prosedur dan mekanisme leasing. Proses leasing dilakukan melalui 9 tahapan utama. Yang pertama, ada pemilihan aset atau barang modal. Pihak leasing menentukan jenis barang yang dibutuhkan beserta spesifikasinya dan memilih pemasok atau supplier yang sesuai. Kedua, pengajuan permohonan leasing. Pihak leasing mengisi formulir aplikasi dan melampirkan dokumen pendukung. Yang ketiga, evaluasi dan persetujuan. Pihak leaser melakukan penilaian terhadap kelayakan kredit, risiko, dan kemampuan pembayaran leasing. Keempat, perjanjian leasing. Kedua belah pihak menandatangani kontrak yang memuat ketentuan seperti masa sewa, jumlah pembayaran, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kelima, asuransi barang modal. Biasanya, barang yang dibiayai melalui leasing juga diasuransikan untuk melindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan. Yang keenam, pengiriman dan pemakaian barang. Barang dikirim oleh supplier dan mulai digunakan oleh leasing. Yang ketujuh, pembayaran sewa berkala. Pihak leasing melakukan pembayaran sewa secara rutin sesuai jadwal yang disepakati. Kedelapan, ada perawatan barang. Pihak leasing bertanggung jawab untuk menjaga kondisi barang agar tetap baik selama masa sewa. Dan yang terakhir, ada akhir masa sewa atau hak opsi. Di akhir kontrak, leasing dapat memilih untuk mengembalikan barang atau membeli dengan harga sisa sesuai dengan perjanjian. Kelihatannya sih ribet, tapi justru di situ letak asiknya. Tapi tenang, ini bukan drama birokrasi. Semua langkahnya memang ada tujuannya. Makanya jangan heran, satu alat aja bisa bikin setengah kantor sibuk ngurus dokumennya. Penggolongan perusahaan leasing. Perusahaan leasing dibagi menjadi 3 golongan utama. Yang pertama, Independent Leasing Company, perusahaan leasing yang berdiri sendiri dan independen. Kedua, Captive Leaser, anak perusahaan dari pabrikan yang khusus menyediakan fasilitas leasing untuk produk pabrikan tersebut. Dan yang terakhir, Leasing Broker atau Packager, pihak perantara yang membantu merancang dan menghubungkan antara pihak leaser, leasing, dan juga pihak supplier. Teknik pembiayaan leasing. Ada terdapat 4 teknik utama dalam pembiayaan leasing, yaitu yang pertama ada operating lease, sewa jangka pendek tanpa hak kepemilikan di akhir. Yang kedua ada financial lease, sewa jangka panjang dengan hak opsi untuk membeli barang di akhir masa sewa. Yang ketiga ada livery lease, melibatkan pihak ketiga seperti bank atau investor sebagai penyandang dana tambahan. Yang keempat ada sell type lease, dilakukan oleh perusahaan yang juga menjual barang tersebut. Jadi, catat sebagai transaksi penjualan. Ya, jadi gini. Intinya, operating lease sewa biasa, financial lease sewa tapi berpotensi jadi punya, sedangkan livery lease
sewa yang disponsori. Yang terakhir, sell type lease, jual dulu, leasing belakangan. Manfaat leasing. Leasing punya banyak manfaat loh, diantaranya yang pertama, terhindar dari inflasi. Pembayaran leasing bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Yang kedua, tidak perlu jaminan tambahan, cukup dengan barang yang dibiayai. Yang ketiga, fleksibel. Masa sewa dan cara bayar bisa diatur sesuai kesepakatan. Yang keempat, menghemat modal. Perusahaan bisa pakai modal untuk keperluan lain. Yang kelima, pelayanan cepat. Prosesnya relatif lebih cepat dibandingkan pembiayaan lain. Yang keenam, ada perlindungan hukum karena setiap transaksi diatur lewat perjanjian resmi. Yang ketujuh, dapat memperoleh aktiva. Pada akhir masa sewa, lease bisa memiliki barang jika menggunakan opsi pembelian. Perlindungan hukumnya jelas, asal bukan kayak perlindungan proyek yang dananya entah nyangkut di mana. Perbedaan leasing dengan jenis pembiayaan lain. Supaya nggak bingung, ini ada 4 perbedaan utama leasing dibandingkan pembiayaan lain. Yang pertama, leasing versus sewa beli. Leasing, barang modal masih milik leaser, bisa dibeli di akhir. Sedangkan sewa beli, hak milik beralih setelah semua cicilan lunas. Yang kedua, leasing versus sewa menyewa. Leasing fokus pada pembiayaan barang awal, sedangkan sewa menyewa hanya pembiayaan tanpa unsur pembiayaan. Yang ketiga, leasing versus kredit bank. Leasing, pihak leasing langsung membelikan barang untuk disewakan, sedangkan kredit bank memberikan uang, lalu debitur membelinya barangnya sendiri. Yang keempat, leasing versus pembentukan pembiayaan lain. Leasing punya perjanjian lebih dari kompleks dan terikat pada barang modal, bukan pada uang tunai. Intinya, di leasing, barang bisa diambil kalau gagal membayar. Jadi, leasing adalah sistem pembiayaan yang memudahkan kamu mendapatkan barang modal tanpa perlu membayar penuh di awal. Ada mekanisme, pihak-pihak, jenis, manfaat, dan perbedaannya yang perlu kamu pahami biar gak salah ambil keputusan. Sebelum tanda tangan kontrak, baca dulu baik-baik. Jangan sampai baru sadar cicilan lewat jatuh tempo. Soalnya, peringatan SMS-nya lebih rajin dari notifikasi teman.